Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sebetulnya saya kepingin ngajak saudara doa untuk bangsa negara kita ya. Banyak orang tirakatan, tapi saya rasa ada pertanyaan juga ya. Ini pertanyaannya ini tentang doa lagi. Kenapa sih kita harus berdoa? Ya, doa kan minta sama Tuhan. Tapi kalau kita memperhatikan di sisi lain, sisinya Allah, sisinya Tuhan kita, Allah kan berdaulat, ya. Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Kedaulatannya itu menetapkan segala sesuatu. Kalau ditanya manusia sama Allah, menang mana? Menang Allah. Kalau Tuhan yang menang, kalau Tuhan yang berdaulat, sia-sia dong. Logikanya kan begitu. Sia-sialah kita berdoa. Buat apa kita berdoa? Kenapa harus berdoa untuk keinginan kita? Ya, kita punya doa untuk kebahagiaan kita. Kita berdoa minta perlindungan Tuhan. Atau kita minta berdoa pemulihan Tuhan. Kita berdoa untuk minta pertolongan, kesembuhan. Tapi jujur aja sebagian besar dari kita orang-orang Kristen tahu bahwa pada akhirnya kehendak Tuhan itu yang terjadi. Nah, karena tahu bahwa rencana Tuhan yang pasti menang, yang pasti jalan, Allah lebih baik, lebih tahu daripada saya, dia lebih berdaulat dari saya. Dan ini yang menghambat pikiran-pikiran orang-orang Kristen. Lalu tanya seperti ini. Logikanya kan kalau Allah itu berdaulat, lalu kenapa saya berdoa? Buat apa saya berdoa? Sia-sia. Dan kita mesti sadar ya, doa itu sebelum saya jawab, doa itu hak istimewa, mesti dipahami ya. Doa itu satu hak istimewa yang mengagumkan, menakjubkan yang Tuhan kasih sama kita. Harus dipahami itu. Nanti poin yang pertama itu juga ya. Tapi doa itu harus dipahami diselimuti dengan misteri. Pikirkan ya. Allah kita, Sang Pencipta alam semesta, langit, bumi dan segala isinya itu dengan kebijaksanaan yang sempurna, tidak terbatas, kuasanya yang tak terbatas, kebaikannya yang tak terbatas. Dia memberi kita hak istimewa ini, namanya apa? Doa. Untuk meminta sesuatu. Nah, kita ini makhluk yang terbatas, kita bisa bersalah, kita berdosa, dan kita sedang memikirkan meminta sesuatu kepada Allah dan kita pikir itu untuk kebaikan saya, untuk kebaikan dunia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Makanya doa itu banyak misteri ya. Nah, saya mau jawab bagian yang pertama, ada 3 jawaban ya. Kenapa kita harus berdoa? Di sisi lain kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan yang pasti menang. Yang pertama ya, ayo kita baca poin yang pertama, yang kuning dulu. 2, 3. Tuhan memerintahkan untuk berdoa untuk apa yang kita inginkan. Sekali lagi, 2, 3. Tuhan memerintahkan untuk berdoa untuk apa yang kita inginkan. Jadi prinsipnya sederhana. Kalau kita mengingini sesuatu, kita harus minta sama Tuhan, kita harus berdoa. Ayo kita baca nasnya ya. Nas yang terkenal sekali. Matius 7 ayat 37. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara-saudara, ini ayat khotbah di atas bukit ya. Nah, kita tahu ya, khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah, khotbah di bukit ini mendorong kita
untuk datang kepada Tuhan dengan segala kebutuhan kita, keinginan kita, percaya bahwa Tuhan mendengar dan menanggapinya. Nah, Tuhan memerintahkan kalau kita menginginkan sesuatu, caranya, jalannya harus doa. Jadi, balik lagi ya pertanyaan ya, kenapa kita harus berdoa sementara kita tahu sisi kedaulatan Tuhan? Dia menyatakan kehendaknya bebas yang kita nggak bisa tahu itu. Dan Tuhan kalau ditanya menang mana kita sama Tuhan, ya menang Tuhan pasti. Tapi Tuhan bilang buat kita, ingat saya balik lagi, doa itu hak istimewa dari Yang Maha, yang tidak terbatas, diberikan kepada manusia yang terbatas, yang penuh dosa. Tapi ini hak istimewa. Jadi sementara menyisikan, kita sisihkan dulu pikiran, tapi kan ada kehendak Tuhan. Ya oke, stop. Pikirkan dulu kita kondisi kita yang terbatas. Kita jawab kondisi kita yang terbatas dulu. Ingat ya, Tuhan memerintahkan kita untuk doa. Bukan saja doa, saya bicara ketekunan. Ada 3 kata kerja di situ. Minta, diberi. Yang kedua, cari, kamu dapat. Yang ketiga, ketok, maka pintu dibuka. Nah sebetulnya dalam bahasa aslinya itu teruslah meminta. Terus bukan sekali minta ya. Teruslah mencari. Teruslah mengetok. Tapi itu kan minta, itu kan bukan doa. Nah, kalau melihat dalam konteks di Matius, Lukas, Yohanes, meminta itu selalu dihubungkan dengan acuan untuk berdoa. Bahkan istilah yang sama ketika seorang janda yang diperlakukan tidak adil, dia minta kepada hakim yang adil, dia meminta terus sampai hakimnya itu nggak tahan, ya sudah diluluskan. Jadi meminta itu memang bicara tentang acuan kita tentang doa. Perlunya penekanan dalam kehidupan kita, doa yang terus menerus dan doa yang sungguh-sungguh. Nah ini menarik ya, ini kan pasal 7 ya. Pasal 7 sebelumnya itu pasal 6. Nah kira-kira dari ayat 5 sampai 15 itu topiknya tentang doa. Lalu masuk pasal 7 ini, Tuhan mulai bicara sama prinsipnya doa. Ya. Minta kepada Tuhan. Nah, alurnya konteks ayat ini sesudahnya diceritakan, adakah anak yang meminta roti, adakah anak yang meminta ikan, lalu ayahnya di dunia dia kasih batu atau dikasih ular? Enggak. Dari alur yang kecil itu Tuhan berikan alur yang terbesar. Ayah duniawi lalu Bapa surgawi. Bapamu di surga. Terlepas dari kehendak Tuhan yang kita kadang-kadang tidak paham, tidak sadar, Tuhan menyediakan namanya aksesibilitas. Akses itu ya kayak ginilah. Contoh sederhana ya, misalnya rumah ini, ya gereja ini, yang punya akses itu, bahkan saya sama istri hanya punya 1 kunci, tapi Seva punya kunci sendiri pribadi, dan Cornel punya kunci pribadi, ya Jojo punya kunci pribadi, saya sama istri punya 1, ya karena Cornel harus kuliah, Jojo harus bekerja seperti itu, Seva Menteri Luar Negeri, saudara, mesti keluar masuk begitu ya. Itu namanya akses. Doa itu sama seperti itu. Doa itu seperti akses untuk mendekati Tuhan. Dan ingat, ada janji di situ. Minta, kamu diberi. Kalau kamu cari, kamu dapat.
Kalau kamu mengetuk, sebetulnya Wahyu ini kalau ini larinya ke belakang ya. Barang siapa aku mengetuk dan barang siapa membuka pintu untuk aku akan masuk, seperti itu. Tapi ini dibalik. Kita sedang mengetuk Tuhan ya. Nah, ini bicara sederhana ya. Ada iman dalam doa, tapi juga ada action, tindakan. Minta, tapi juga harus berusaha, cari. Diketok. Iman dan action dan tindakan mesti kerjasama. Tuhan, jamah saya Tuhan. Tuhan, beri aku berkat Tuhan, kata Tuhan. Kerjao. Tapi kita punya satu akses yang luar biasa yang Tuhan bilang kita suruh berdoa. Di satu sisi Tuhan menyatakan kebaikannya. Allah memberikan karunia kepada mereka yang minta. Nah, ini pengingat ya, kuat buat kita ya. Dimana ketika minta kita didengar Tuhan. Harus ada iman dan ketekunan. Oke, balik lagi. Mengapa kita harus berdoa? Tapi di sisi lain orang mulai ragu, skeptis. Buat apa doa? Kalau kehendak Tuhan better, lebih baik. Kalau kehendak Tuhan gak sama seperti saya, kalau kehendak Tuhan yang lebih menang. Jawabannya adalah, ingat, doa itu suatu hak spesial yang dikasih itu, bukan bicara kewajiban. Doa itu hak spesial buat kita terlepas dari kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan menyuruh kalau kamu menginginkan sesuatu dalam hidupmu, kamu butuh sesuatu, kamu harus berdoa. Enggak wis, saya putuskan enggak berdoa saya. Karena saya pikir percuma, tetap berdoa Tuhan yang menang. Kalau kita memutuskan enggak mau berdoa, ini jawabannya. Baca dulu nomor 2. 2 yang kuning ya, 2, 3. Jika tidak berdoa, kita tidak akan menerima. Sekali lagi, 2, 3. Jika tidak berdoa, kita tidak akan menerima. Kita baca 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, ingat ya, kita harus paham bahwa ya, kalau kita masih ngotot cuma enggak mau berdoa, berarti kita sudah memutuskan untuk diri kita sendiri, saya enggak terima apa-apa dari Tuhan. Nah, sebetulnya ayat ini panjang, tapi saya potong ini bagian yang terakhir. Konteksnya itu bicara kenapa sih ada konflik? Kenapa sih ada perpecahan? Karena keinginan manusia, hawa nafsu dari dalam internal, ego manusia yang menyebabkan ketamakan, pertikaian, kurang rasa puas sampai membunuh. Alih-alih tidak mencari kepuasan dari Tuhan, tapi mengejar keinginan yang egois. Itu konteksnya seperti itu. Kalau kita ngotot seperti itu, maka berujung konsekuensi yang negatif. Apa itu? Kenapa kita selalu bertengkar, lihat satu sama lain iri hati, dan gitu yang menyebabkan kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Jadi kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak meminta kepada Tuhan, apa itu? Misalnya minta petunjuk Tuhan, minta kehendak Tuhan. Wah, itu jangan dipikir saya memang di satu sisi ya, mungkin karena sudah belajar banyak, tahu banyak, sudah sekolah banyak, ngerti firman Tuhan lebih banyak. Kalau orang tanya langsung bisa jawab. Tapi kadang-kadang ketika mempersiapkan firman Tuhan tuh duduk diem lalu berkata, aku nggak ngerti Tuhan. Serius. Nah, tapi pahami bersama-sama, ingat ya.
Tuhan mau supaya saya, Yonatan, Tuhan, ini maksudnya apa Tuhan? Tuhan, sekarang aku ngerti. Oh, ini poinnya begini Tuhan. Lalu saya minta lagi sama Tuhan. Tuhan, kira-kira ayat ini, poin ini, kalau buat jemaat itu seperti apa Tuhan? Ingat ya, apa yang menyebabkan kita frustasi dalam hidup kita? Apa yang menyebabkan kita konflik dalam kehidupan kita? Nah, dibalik ya, karena kita egois. Gimana cara melawannya? Kamu harus minta sama Tuhan. Ini bicara soal kebutuhan kita untuk rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Ini menyuruhkan ya. Itu yang merubah. Gini. Ketika kita berdoa, fokus kita itu balik sama Tuhan. Ketika kita tidak berdoa, fokus kita sama diri kita sendiri. Nah, makanya kalau Tuhan difokuskan, kita akan selaras dengan damai, sejahtera, kepuasan. Jadi ini sebab akibat yang nyata sekali ya. Kalau kita berdoa, kita dapat dari Tuhan. Kalau tidak mau berdoa, tidak mampu berdoa, berarti kita memutuskan, saya tidak mampu untuk menerima sesuatu. Kalau gitu, doanya mesti gimana? Nah, ini poin yang terakhir ini. Tuhan itu berdaulat, di dalam kedaulatannya Dia merencanakan doa-doa kita. Nah, ini bedanya di sini. Ingat ya, balik lagi. Kenapa sih kita masih doa? Percuma berdoa, kan Tuhan berdaulat. Ingat, doa itu hak istimewa yang Tuhan kasih sama kita. Kalau kamu perlu sesuatu, bukan kewajiban, ini hak istimewamu, kamu minta, Tuhan kasih. Tapi kalau saya tidak mau doa, ya saya nggak dapat apa-apa. Lalu bagaimana menyatukan doa kita dengan kedaulatan Tuhan? Bukan kita yang menyelaraskan itu, Tuhan yang pertama kali. Dia berdaulat, menyelaraskan, merencanakan doa-doa kita. Wow. Dikasih contoh ya, mending dikasih contoh yang paling gampang. Ambil contoh ya. Tuhan Yesus, Dia sudah bicara di dalam kedaulatannya. Ngomong sama Petrus. Petrus, jangan tinggi hati. Kamu bilang mau ngikut aku. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Jadi Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkali dia. Tapi di satu sisi ini doa Tuhan Yesus. Nah, makanya ingat ya, ini Tuhan Yesus ngajari doa. Doanya pasti sempurna ini. Nolong kita. Lukas 22 ayat 32. Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita ulangi, 2, 3. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan berdaulat, Dia tahu Petrus akan menyangkali dia. Makanya Tuhan ngomong. Tapi Tuhan juga berdaulat, mendoakan supaya Petrus bertobat dalam penyangkalannya itu.
Jadi di dalam kedaulatannya Allah tahu dan mengizinkan Petrus untuk menyangkal. Yesus tahu Petrus akan menyangkal. Itu sebabnya Petrus, kamu akan menyangkal. Tapi Allah juga di dalam kedaulatannya merencanakan, doakan Petrus supaya Petrus bertobat. Dan jawaban dari doa kedaulatan Tuhan itu, Petrus akan bertobat. Nah ini kita bisa pahami ya. Oh gitu prosesnya Tuhan. Balik lagi nomor 1, pertanyaan utama. Buat apa kita doa? Kan Tuhan yang berkuasa, berdaulat, tak mungkin. Jawabannya, hak istimewa itu dikasih sama kita. Kalau kamu mau perlu sesuatu, minta sama Tuhan. Tapi kalau kamu udah mau minta, ya kamu udah dapat apa-apa. Lalu gimana menyelaraskan dengan kedaulatan Tuhan? Baca poin nomor 3, 2, 3. Tuhan berdaulat merencanakan doa-doa kita. Jadi kalau saya berdoa, saya manusia, ya saya bukan Tuhan Yesus. Kalau saya dalam peristiwa itu mungkin saya berdoa, sudah apapun yang terjadi, ya sudah saya doakan kamu. Enggak. Tuhan Yesus dalam kedaulatannya, dia berkata, aku berdoa untuk kamu. Supaya imanmu jangan gugur, supaya kamu nanti bangkit lagi. Kalau kamu sudah bertobat, sudah insyaf, kuatkan saudara-saudaramu yang lain. Ingat ya, jadi doa Yesus ini tanda kedaulatan Allah itu. Bagian dari kehendak Allah. Nah sekarang coba terapkan itu dalam kehidupan kita sekarang. Berarti kita tahu ya, oh dalam kedaulatan Allah tahu bagaimana dunia ini berjalan. Ingat ya, Allah menciptakan langit bumi ini, Allah menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh istirahat. Di Kejadian pasal 3, dia Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Dan di saat itu Tuhan menyiapkan rencana keselamatan. Kejadian 3:15, keturunan perempuan ini, Hawa, akan meremukkan kepala ular, menghancurkan pekerjaan iblis. Dan itu Yesus. Jadi mesti dipaham ya, dalam kedaulatannya Allah itu tahu bagaimana dunia ini kan berjalan. Dan bagian dari perencanaan bagi dunia dan umatnya untuk apa yang Tuhan akan lakukan. Nah meskipun, nah ini dengarkan baik-baik ya. Meskipun Allah itu berdaulat, meskipun Allah itu mengarahkan kita, tapi Tuhan juga tetap pakai, dengar, doa-doa kita. Jadi nggak rugi, jadi nggak sia-sia, karena dalam kedaulatannya pun Allah bekerja melalui doa-doa kita. Tapi ini bukan doa yang kita seringkali kita berdoa, doa maksa Tuhan ya. Nah kadang-kadang jujur aja, ketika kita doa maksa sama Tuhan, lalu Tuhan nggak kasih, kita kecewa sama Tuhan, kita mutung sama Tuhan. Allah menetapkan doa itu sebagai sarana. Doa itu juga bukan untuk memanipulasi. Ya kalau misalnya anak kecil, tak boleh nangis, dikasih permen. Sesuatu yang dilarang, ini dikasih kue, dia akan berhenti. Kita nggak bisa bertindak seperti itu kepada Allah. Ingat ya. Sekarang kesimpulannya seperti ini. Doa itu tindakan iman kita. Tapi dalam tindakan iman itu kita di sisi lain kita mengakui kedaulatan Tuhan.
dan percaya Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Makanya kita lihat ya, kenapa dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Walaupun kehendak Allah yang terjadi bukan berarti kita nggak berdoa. Nah, ini alasan kita pahami ya. Allah merencanakan doa-doa kita. Sama persisnya ketika Dia merencanakan peristiwa yang akan terjadi, yang datang melalui doa-doa kita. Wow. Nah sekarang saya coba pikirkan seperti ini ya. Kita ini berada dalam bagian kecil dalam rencana Allah yang besar itu. Oh, itu kehormatan itu. Misalnya begini ya, paling gampang, saudara Presiden Prabowo mau datang ke Surabaya, lalu saudara itu termasuk orang yang dipilih dari 500.000, 600.000 orang Surabaya. Dan saudara cuma ke syuting di TikTok, wah kita bangga sekali. Itu ini loh, aku undangan resmi ini loh. Nah itu sama persis ya. Allah, Tuhan Yesus berdaulat merencanakan doa-doa kita, dan karena Dia mau melaksanakan itu dalam kehidupan kita. Harus dipahami seperti itu. Enggak pernah sia-sia kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Nah di sisi lain Allah itu berdaulat dalam kehendak-Nya dan Dia pasti menang. Ingat ya, baca poin nomor 1 lagi, 2, 3. Tuhan memerintahkan untuk berdoa untuk apa yang kita ingini. Yang kedua, jika tidak berdoa kita tidak akan menerima apa-apa, seperti itu. Yang ketiga, Tuhan berdaulat merencanakan doa-doa kita. Saya mau tutup dengan satu ilustrasi, habis ini kita doa untuk negara kita ya. Kenapa sih? Nah ingat ya, ini poin ketiga. Kenapa Tuhan mesti perlu dalam kedaulatannya mengarahkan doa-doa kita? Ini statistik dari Lifeway Research. Itu mensurvei ya, doanya orang Kristen itu doain apa? Ternyata kesimpulannya orang Kristen itu, ya termasuk kita, pilih-pilih doain siapa saudara. Setuju ya? Saudara dan saya tanpa sadar kita ini pilih-pilih doain. Yang pertama, tertinggi di atas 82% pokok doa utamanya. Ayo saya tanya, doain siapa? Bisa tebak? Keluarga. Yang didoain itu keluarga. Dan itu yang pokok doa kami dalam doa malam. Saya sama istri, sama cucu. Doain siapa? Doain cucu, doain Jose, Kalista mantu saya, cucu saya 2. Itu nomor 1. Ya saudara pasti didoakan, Tuhan si ini Tuhan ada masalah Tuhan. Nah itu biasanya, tapi kalau cucu tidak ada bisa doa bebas saudara ya. Tapi kita ini milih doa itu. Yang kedua, habis nomor 1 ya, nomor 2, 74% doain apa? Ayo tebak-tebakan. Hah? Gembala. Oke, bagus, puji Tuhan. Ternyata surveinya 74% doain siapa? Masalah pribadi. Tuhan, aku sakit Tuhan. Tuhan, kerjaan ini tidak ada Tuhan. Tuhan, keuangan bulat Tuhan. Tuhan, utangku akeh Tuhan. Tuhan, aku susah Tuhan. Betul ya? Jadi kita ini pemilih. Nomor 3.
37% doain siapa? Nah ini cukup bagus ini. Doain musuh. Tapi doakan musuh itu lain, beda ya. Jangan berpikir, Tuhan tolong dia, Tuhan. Doanya biasanya maki-maki saudara ya. Nah itu sedikit beda ya. Nomor 4 saya simpan. Ya. Nomor 5 saya simpan, nomor 6 saya simpan. Nomor terakhir doain siapa? Baru doain pemerintah. 12%. Jadi nomor 4, nomor 5, nomor 6. Doa apa itu? Doa egois. 36% doain apa? Tuhan, aku kaya Tuhan. Berkati aku Tuhan. Berkati kami Tuhan. Doanya itu kekayaan finansial. Duit akeh Tuhan. Banyak berkat Tuhan. Saya persiapan ini goyang-goyang. Kayaknya Tuhan ini tahu kita ini saudara ya. Nomor 4, nomor 5. Tahu enggak? Ini karena ini orang Kristen ya. Ya mungkin di Amerika dan ya di berbagai dunia 21% doain apa? Wah ini egois sekali. Menang lotre. Jadi wow, saudara tahu ya kalau di Amerika orang itu bisa ya kembalian itu udah jadi minta lotre gitu ya. Karena kalau menang itu bisa dapat miliaran itu. Dan banyak orang Kristen yang suka beli yang seperti itu. 13% doain apa? Tim favoritnya menang. Nah kalau orang Persebaya, Tuhan Persebaya menang Tuhan itu. Kalau tim Indonesia lawan Vietnam, apalagi musuh bebuyutan. Tuhan, buat Tuhan, pemain Vietnam buta semuanya Tuhan. Doanya begitu. Mendoakan tim favoritnya yang menang. Ya. Tapi kalau misalnya itu tim favorit itu pelayanan di gereja, Tuhan, doakan Tuhan supaya timku Tuhan, kayak Tuhan lebih enak Tuhan, lebih hebat Tuhan. Ya, tim Passion Worshipku Tuhan, tim kami ini Tuhan, wow pokoknya 1 bulan ini kami yang paling juara. Nah ingat ya, doa egois. Stop. Baca, kenapa kita sih masih berdoa, di sisi lain kedaulatan kehendak Tuhan yang paling menang. Baca lagi poin nomor 3, 2, 3. Tuhan berdaulat merencanakan doa-doa kita. Kadang-kadang serius ini. Ketika berdoa, doain orang. Tiba-tiba Tuhan ngarahin ya. Ngomongin seperti itu. Kadang-kadang saudara pernah sadar enggak dalam kehidupan kita? Kita doain. Wah, sudah kepikir dari tadi itu kepikir. Pokoknya terima duit Tuhan. Sugih Tuhan. Tahu-tahu waktu doa ajar kami belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Loh, kok ngomong gini aku ya? Betul ya? Karena Tuhan dalam kedaulatannya dia juga merencanakan doa-doa kita, ngajarin kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati kalau berdoa, jangan putus asa kalau berdoa, jangan menyerah dengan beralasan percuma aku doa. Tuhan saja yang berdaulat, dia yang menang. Buat apa saya berdoa? Ingat ya, kita disuruh Tuhan, kalau kamu mau menerima sesuatu, kamu harus berdoa. Kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak dapat apa-apa. Dan ingat ya, Tuhan pakai kita sebagai sarananya, sebagai caranya, sebagai rencananya, dalam kedaulatannya untuk melaksanakan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berdoa. Ayo kita berdoa untuk bangsa negara kita. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan
doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita tahu di beberapa bagian negara kita, di sektor ini dan sektor itu, Indonesia tidak sedang baik-baik. Tapi itu bukan berarti kita jadi pesimis. Mau tahu kehendak Tuhan? Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Nah ini ceritanya ketika orang Israel dibuang dari negerinya, dibawa ke Babel. Itu orang sudah putus asa. Tapi Tuhan bilang, kamu harus mengusahakan kesejahteraan itu. Yang kedua, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, kita warga negara Indonesia ya, kita mendoakan negara kita doakan pemerintah kita. Ini bagian yang terakhir, Yeremia 29:7. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu adalah kedaulatan Tuhan dalam kehendaknya mengarahkan doa kita. Kita mencintai Indonesia, tapi kita juga berdoa untuk Indonesia.